Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 3 pekan atau kurang dari 3 pekan kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Dari sejak bulan Rajab sampai bulan Muharram, kita berada di bulan-bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan-bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Bulan Sya'ban adalah bulan yang terbanyak Rasulullah berpuasa selain dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia karena satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Bulan Syawal adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari untuk menyempurnakan atau mendapatkan keutamaan puasa 1 tahun penuh. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram adalah 3 bulan dari bulan-bulan haram juga. Dari bulan Rajab sampai bulan Muharram kita berada di bulan-bulan yang sangat-sangat mulia. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sya'ban dalam bahasa Arab artinya jalanan yang mendaki. Kenapa? Karena kita akan berada di puncak dari segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Tidak ada bulan yang lain yang disebutkan namanya dalam Al-Quran selain dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bulan yang mulia. Kalau bulan Ramadan bulan yang mulia, 1 bulan menjelang Ramadan, jelas itu bulan yang mulia yang harusnya kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah yasumu aktsara min Sya'ban siwa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak dari bulan Sya'ban selain daripada bulan Ramadan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Sya'ban, satu-satunya bulan selain dari Ramadan. Rasulullah memperbanyak puasa. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah puasa bulan Sya'ban sebulan penuh, wa yasiluhu bi Ramadan, dan Rasulullah menyambungnya dengan bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Ada banyak riwayat yang menyebutkan keutamaannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, lima tasumu Sya'ban?" Kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan." Itu bulan seling dilalaikan oleh manusia, berada di antara 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kadangkala orang melalaikan bulan Sya'ban, padahal bulan Sya'ban berada di antara 2 bulan yang mulia, harusnya juga termasuk bulan yang mulia. Makanya Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syahrul Sya'ban turfa'u fihil a'mal." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im." Dan aku menginginkan, kata Rasulullah, amalku dilaporkan kepada Allah saat aku sedang berpuasa. Ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Laporan mingguan itu jatuhnya pada hari Kamis. Makanya hari Kamis kita disunnahkan untuk berpuasa. Supaya apa? Di saat dilaporkan kepada Allah amal perbuatan pekanan kita, kita dalam keadaan berpuasa dan Allah tutupi, Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita. Begitu juga di saat bulan Sya'ban, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang tadi saya bacakan, adalah bahwa amal perbuatan kita selama setahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im," kata Rasulullah. Dan aku menginginkan amal perbuatanku dilaporkan kepada Allah saat aku sedang berpuasa. Kenapa? Karena di saat kita sedang berpuasa, insya Allah kekurangan-kekurangan
daripada ibadah kita, Allah akan lengkapi dan Allah akan sempurnakan dan Allah akan maafkan kekurangannya. Itulah makanya bulan Sya'ban Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Supaya apa? Supaya amal perbuatan di saat dilaporkan kepada Allah dalam keadaan sempurna, atau kalau kurang sempurna Allah maafkan kekurangannya. Bulan Sya'ban juga kita mengenal ada istilahnya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban juga adalah waktu yang sangat dimuliakan, dan ulama tidak ada perbedaan terkait dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaannya. Diriwayatkan tidak kurang dari 8 orang sahabat yang menyebutkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan sejumlah sahabat yang lain yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban melihat hambanya, siapa yang meminta ampun kepada Allah maka Allah akan ampuni dosanya, dan siapa yang meminta kepada Allah dengan doa maka Allah akan kabulkan doanya, illa musyrikun au musyahin, kecuali orang yang menyekutukan Allah atau orang yang memiliki rasa dendam atau permusuhan kepada sesamanya. Ini menunjukkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan keutamaan malam nisfu Sya'ban tidak perlu diragukan, tapi tidak ada amalan khusus yang dianjurkan atau disyariatkan secara khusus di malam nisfu Sya'ban. Namun tidak salah kalau ada yang memuliakan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah apapun yang sudah disunnahkan, baik itu membaca Quran ataupun dengan salat sunnah ataupun dengan berzikir ataupun dengan i'tikaf ataupun dengan ibadah apapun, sedekah dan lain-lain, sangat dianjurkan dia muliakan di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena hadisnya banyak sekali dan diriwayatkan oleh sejumlah ahli hadis, antara lain adalah Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Tabrani dan lain-lain. Mereka meriwayatkan hadis yang saya bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban memandang atau melihat atau mencari siapa yang meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya, dan siapa yang meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya, illa musyrikun au musyahin, kecuali orang yang menyekutukan Allah atau ada yang punya rasa dendam atau permusuhan dengan sesama. Maka bulan Sya'ban hendaknya kita muliakan, kita banyak-banyak beribadah, karena ini adalah menjelang bulan Ramadan, menjelang bulan yang sangat mulia, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Di antara yang dianjurkan juga sebelum kita masuk bulan Ramadan, karena sebentar lagi, dalam beberapa pekan lagi kita akan masuk bulan Ramadan, maka persiapkan diri kita dengan membersihkan hati kita, membersihkan dosa kita, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Karena seorang yang banyak dosanya atau banyak kesalahannya yang belum bertaubat kepada Allah akan menghalanginya melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Karena setiap dosa yang kita lakukan akan menodain hati kita dan menghalangi kita bisa melihat kehikmah dan keutamaan dari bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznabal mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda, idza taba wasta'tab suqila qalbuh, idza zadat hatta ta'lu qalbah, fadzalika ar-ran alladzi fi qawlihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jika seorang mukmin berbuat dosa, maka ada noda hitam di hatinya. Idza taba wasta'tab, kalau dia bertaubat dan menyesal, dia menyalahkan dirinya dan dia menyesali dosanya, suqila qalbu, hatinya akan kembali dibersihkan. Idza zadat, tapi kalau dia terus berbuat dosa, zadat, maka terus bertambah noda hitamnya, hatta ta'lu qarbah, sampai menutupi hatinya. Fadzalika ar-ran alladzi fi qawlihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang dinamakan dengan ran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tentu saja kata Allah, enggak mungkin dia akan senang dengan datangnya Ramadan
gak mungkin dia bisa memandang keutamaan Ramadan, gak mungkin dia merasakan nikmatnya ibadah puasa, gak mungkin dia akan senang saat dia dekat dengan aku, gak mungkin dia akan merasakan dan menyadari dosanya kalau di hatinya masih ada ran, maka yaksibun, noda-noda hitam yang sudah menutupi hatinya, maka yaksibun, akibat dosa yang dia lakukan. Hati kita seperti kain putih. Saat kain putih ada noda sedikit saja dan kita langsung bersihkan, akan bersih kembali. Tapi kalau kita biarkan, maka akan menjadi hitam. Saat sudah menjadi hitam, kita coret banyak-banyak sekalipun gak akan kelihatan lagi. Artinya dosa sebesar apapun kita gak akan menyadarinya. Kenapa? Karena hati kita sudah menjadi hitam, yang mana kita gak bisa memandang lagi mana yang baik, mana yang buruk. Maka perlu kita bersihkan hati kita. Sekarang kita masih punya kesempatan. Ayo bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah, laksanakan salat sunnah taubat atau banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kalau punya kesalahan kepada manusia, maka kita minta maaf, karena kesalahan kepada manusia hanya bisa dimaafkan oleh yang bersangkutan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan untuk kita mempersiapkan masuk bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keutamaan. Tidak ada bulan yang lebih utama daripada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.